Berikut adalah tentang makanan yang dianggap sebagai makanan sehat. Umumnya orang pasti akan berpikir bahwa jenis makanan yang dianggap sehat bisa dimakan kapan saja tanpa rasa khawatir. Tapi sebenarnya, ada jenis makanan yang bisa membuat kesehatan terganggu, bahkan bisa membahayakan tubuh, walaupun makanan tersebut dianggap sebagai makanan yang sehat. Yang pertama adalah sayuran dengan bentuk daun yang bergelombang, yaitu daun kale. Daun sayuran kale biasa dimasak dengan cara ditumis, ada juga yang memasaknya dengan bumbu kuning. Pada daun sayuran kale, memang banyak mengandung nutrisi, vitamin A dan kandungan kalsiumnya yang tinggi. Akan tetapi menurut penelitian, tanaman jenis ini, selain bernutrisi tinggi juga menyerap unsur logam berat dari tanah. Daun sayuran kale mengandung kadar timbal yang tinggi. Apabila seseorang terlalu banyak memakan jenis makanan yang banyak mengandung timbal, maka akan terjadi gangguan pada sistem saraf, menurunnya kecerdasan, terganggunya kesehatan ginjal dan jantung. Karena itulah seseorang yang terlalu sering makan sayuran daun kale, atau orang yang sangat hobi makan daun kale, bisa cepat meninggal, umurnya bisa tidak panjang. Jika menyukai daun kale untuk dijadikan tumis atau diberi bumbu kuning, tidak masalah dikonsumsi. Tapi sebaiknya jangan lebih dari 2 kali dalam seminggu mengkonsumsi daun sayuran ini. Yang kedua adalah makanan cemilan kue beras atau kue dari tepung beras. Walaupun beras adalah salah satu bahan pangan yang harus dihindari oleh mereka yang terkena diabetes, tapi tetap saja akan sulit beralih memakan makanan lain sebagai pengganti beras. Mungkin ini kabar yang mengejutkan, walaupun informasi ini sudah lama tersebar, bahwa pada beras terdapat zat senyawa arsenik. Zat senyawa arsenik sering terdapat pada pembasmi hama tanaman, juga terdapat pada penyubur tanaman yaitu pupuk. Tanaman padi yang terlalu banyak dipupuk dengan pupuk non-organik, maka pada beras hasil panennya akan lebih banyak mengandung arsenik. Walau kandungan senyawa arsenik yang terkandung pada beras hanya sedikit, tapi semakin lama akan semakin menumpuk di badan, apalagi jika ditambah tiap hari makan kue beras. Jika ingin umur lebih panjang dan tidak sering sakit selama hidup, sebaiknya kurangi mengonsumsi beras. Misalnya pada saat pagi tidak makan nasi, pada saat pagi sarapan singkong rebus atau talas kukus. Yang ketiga adalah minyak kelapa. Minyak kelapa sudah sejak lama digunakan untuk menggoreng makanan, dan dikenal sebagai minyak goreng yang baik dan sehat. Tapi menurut penelitian, minyak kelapa mengandung lebih dari 80% lemak jenuh. Minyak kelapa tanpa disadari telah meningkatkan peluang seseorang untuk menderita sakit jantung. Itulah sebabnya orang yang sering makan gorengan akan mudah terkena penyakit berat, dan orang yang jarang makan gorengan, hidupnya akan lebih sehat dan akan jarang sakit-sakitan. Yang keempat adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah jenis ikan yang hidup di laut dalam. Para nelayan harus ke tengah laut untuk banyak mendapatkan ikan tuna. Umumnya kapal nelayan mencari ikan tuna di Samudra Hindia. Pada daging ikan tuna kaya kandungan omega 3, akan tetapi beberapa peneliti telah menemukan bahwa ikan tuna segar yang didapat dari Samudra Atlantik, dagingnya tinggi kadar merkurinya, yang sangat tidak baik untuk tubuh. Yang kelima adalah kayu manis. Kayu manis umumnya digunakan dalam minuman penghangat badan, dan digunakan sebagai bumbu masak. Tapi salah satu senyawa yang terkandung dalam kayu manis adalah zat kumarin, yang bisa bersifat karsinogen. Karsinogen adalah zat yang menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh. Jika ingin umur lebih panjang, dan selama hidup tidak sakit-sakitan, sebaiknya jangan terlalu sering makan makanan dengan bumbu kayu manis.
Yang keenam adalah buah pala. Buah pala sebagian besar berasal dari Indonesia dan India. Buah pala terkenal akan cita rasanya yang pedas, sering diolah dijadikan manisan. Sebaiknya jangan terlalu banyak dan terlalu sering makan buah pala. Sebab terlalu banyak makan buah pala, bisa menyebabkan halusinasi, bisa membuat terkena hipertensi, dan bisa mengakibatkan terkena gangguan pada jantung. Yang ketujuh adalah, terlalu banyak minum kopi. Sebagian orang mengandalkan kopi, minum kopi untuk menahan rasa ngantuk, dan yang utama sebenarnya kopi diminum, supaya seseorang bisa berkonsentrasi lebih lama. Tapi penelitian menunjukkan bahwa minum kopi berlebihan, bisa mengakibatkan badan akan mudah pegal, dan mudah terkena gangguan pada persendian. Yang kedelapan adalah, ikan salmon asap. Ikan salmon asap mengandung hidrokarbon aromatik polisiklik tinggi, yang memicu timbulnya banyak penyakit pada tubuh. Yang kesembilan adalah, makanan kuskus. Kuskus adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu dan tepung semolina. Tepung semolina dikenal sebagai bahan utama untuk membuat pasta pada roti. Tepung semolina memiliki tekstur berbutir dan kasar, bentuk makanan kuskus juga berbutir dan seperti bola-bola kecil. Jika kuskus dipadukan dengan bahan makanan yang tinggi kadar lemaknya, maka bisa meningkatkan kadar lemak, membuat berat badan seseorang meningkat dengan cepat. Kuskus juga memiliki kadar karbohidrat tinggi, yang bisa memicu naiknya kadar gula. Karena itulah apabila terlalu sering makan kuskus, maka akan cepat terkena diabetes. Yang ke-10 adalah teh kombucha. Teh kombucha adalah minuman fermentasi yang sedang ngetren karena manfaatnya yang terbukti. Akan tetapi kebanyakan minum teh fermentasi ini bisa membuat seseorang terkena gagal ginjal. Itulah 10 jenis bahan pangan dan makanan yang tidak baik apabila dikonsumsi berlebihan.